Banjir. Di dalam kamar. Kamar. Ada kabel di kamar. Ada kalau keluar namanya. Yang lainnya mana? Ada Cinta, ada Dandi, ada Naila, Stephen, Syah Ramadhani, Afita, Kanaya, Fatan, Rasya Juang, Tasya, Anissa, Ari Anggun, Ataya, Ibnu, Jessica, Dam, Maria, Nadira, Singaji. Ini mana? Semua. Ini udah Nggak pergi dong. Kok tidak ada kesalahan? Kok baca? Kok nih? Hai Bu Nani. Halo Bu Dewi, apa kabar? Baik. Cek tulisannya. Dua menit lagi anak kita mulai. Terus Jadi nggak penting.
Buat main kapan? Caranya. Itu nggak sih? Hah? Ingat nggak? Coba ingat. Caranya dulu. Pak Dery juga Kalau Jessica. Apa sih suaranya? Saya tinggal gitu. Seru banget. Patan di situ ada Rafli nggak? Ada, Bu. Rafli nggak? Ada. Tan. Bu Ai. Assalamualaikum Bu Ai. Iya, waalaikumsalam, Bu Dewi. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah 33 orang ya yang gabung ya. Sudah siap, Bu Dewi? Oh, Nyala. Mudah-mudahan lancar, sukses. Tidak ada hambatan. doanya. Yang lain gimana? Sehat semua? Ayo, sehat semua enggak nih anak-anak? Lihat, Bu. Ya, siap-siap. Lucu gue sumpah.
Sebentar ya, Nak. Suaranya kurang. Nak, kita mulai ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Pantun. Enggak. Dimut dulu. Suaranya kedengeran. Suaranya kedengeran. Suara power kedengeran enggak? Dengaran, Bu. Suara power kedengeran enggak? Suara power kedengeran enggak? Tidak, Bu Dewi, tidak terdengar. Ya. Mulai, Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A. Bertemu lagi Pagi, dengan Bu. Bu Dewi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, subtema 1, pembelajaran 6 mengenai pantun. Ayo, sebelum kita memulai, kita dengerin lagu Indonesia Raya dulu ya, Nak. Pembelajaran kita berdoa dengan kita bersama ya, Nak. Bareng-bareng ya, Nak. Nyanyinya. 1, 2, 3. Jadi
Mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Selesai. Perhatikan ya, nak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru mengenai jenis-jenis pantun dan maknanya, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pantun, bagian-bagian pantun dan maknanya dengan benar dari pantun yang diberikan oleh Bu Guru ya nak. Sebelum memulai pembelajaran yang baru, Bu Guru akan mengulang pembelajaran sebelumnya ya nak mengenai ciri-ciri pantun. Perhatikan pantun yang ada di layar ya nak. Jalan-jalan ke Yogyakarta, konon katanya belajar, susah payah belajar baca agar kelak menjadi pintar. Jadi yang pertama dari pantun di layar adalah sajak pada pantun itu A, R, A, R. Lihat huruf di belakang kalimat pantun. Huruf di belakang pantun. A, R, A, R. Ini adalah sajak nak. Jadi ciri pantun yang pertama itu biasanya kalimat A dengan kalimat ketiga itu sama, kalimat kedua dengan kalimat keempat itu sama. A, R, A, R. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, pantun. Jadi dari ciri kedua, pantun terdiri dari 4 baris kalimat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi setiap pantun ini ada 4 baris. Satu pantun ini bait ya nak. Dalam satu baris 4 baris. Kalimat. Satu, tiga, empat. Oke. Pantun berikutnya pada baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Berikutnya, macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Yang pertama, pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan anak-anak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Yang kedua, pantun orang muda, yaitu pantun masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, dan nasib. Pantun orang tua, pantun mengenai budaya, agama, dan nasihat. Selanjutnya, macam-macam pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun nasihat yaitu pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral budi pekerti. Yang kedua, pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Ketiga, pantun teka-teki, yaitu pantun yang memberikan teka-teki dan biasanya pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat dan biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal yang tersirat. Berikut ini contoh pantun berdasarkan isinya. Pantun nasihat. Merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Ini salah satu contoh pantun nasihat ya nak. Merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat.
Ini merupakan salah satu contoh pantun nasihat. Masih ada banyak pantun nasihat lainnya ya, Nak. Ini salah satunya aja. Yang berikutnya, contoh yang kedua, pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa, melihat kakak masih mengompol. Nih, jadi pantun jenaka itu pantun lucu ya, Nak. Lucu-lucuan. Jalan-jalan ke tepi sungai, temukan emas di semak belukar. Kalau kawan memang pandai, buah apa yang bijinya di luar? Ini adalah salah satu contoh pantun teka-teki. Jadi kalau pantun teka-teki itu biasanya dan akibatnya yang mendengarkan pasti akan menjawab. Makanya pantun teka-teki itu tadi dibilang biasanya akan partisipannya akan menjawab. Maksudnya temannya atau yang lain ketika kita membacakan pantunnya dia akan menjawab. Contoh berikutnya adalah pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini keempat ini pantun salah satu contoh dari pantun-pantun. Demikian tadi beberapa contoh pantun berdasarkan isinya. Ini berdasarkan isinya ya, Nak. Ini pantun berdasarkan isinya. Tadi pantun ada berapa? 2 ya, Nak? Macam-macamnya. Berdasarkan apa, Nak? Berdasarkan usia dan berdasarkan isinya. Oke. Kita lanjut ya, Nak. Berikut ini contoh pantun nasihat. Ibu-ibu penjual jamu. Pembeli datang bertanya harga. Barang siapa menuntut ilmu, dekat kakinya menuju surga. Makna pantun ini mengenai salah satu keutamaan menuntut ilmu, yaitu akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi pelajaran berikutnya itu kamu mencari makna dari pantun yang sudah Budi berikan nanti. Ini contoh pantun nasihat. Nah, di pantun ini, ibu-ibu menjual jamu, pembeli datang bertanya harga, barang siapa menuntut ilmu, dekat kakinya menuju surga. Makna dari pantun nasihat ini bahwa keutamaan menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi ketika kamu rajin menuntut ilmu, berarti kamu akan dimudahkan ke surga. Itu ya, Nak. Itu maknanya ya, Nak. Oke, selanjutnya. Berikut ini contoh pantun berdasarkan jenis kapal berlayar di Laut Jawa. Maknanya sampiran dan isi. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, ini pantun jenaka ya, Nak. Di pantun ada kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, ini salah satu contoh pantun. Coba siapa yang bisa pantun di layar itu termasuk jenis pantun apa? Bukan rambutnya, Nak. Iya, pintar. Pantun di layar itu jenis pantun jenaka. Iya. Dibuka, Nak, moodnya, Nak. Boleh, Nak, dibuka, Nak. Ini ada bertanya. Bentar. Ayo, dibuka. Moodnya dibuka, Nak. Ya, dibuka, Nak. Ya, Nadira dibuka. Ya, oke. Berikutnya, tadi pantun kan ada ciri-cirinya ya, Nak. Yang pertama, dia jenis pantunnya. Tadi udah kita ya, jenis pantunnya di pantun jenaka. Kemudian, sekarang mau ditanya. Sajaknya. Ayo, Nak. Sajaknya apa aja? Tadi apa aja? Tadi apa ciri sajak itu? Apa aja? Macet. Gimana gitu? Maksudnya pantun tersebut bersajak apa? AL. Ya, AL. Pintar. Iya, Bu.
AL. Kemudian pantun jenaka ini apa maksudnya? Tahu namanya? 4 belayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu ketawa melihat kakak masih mengompol. Nah, maknanya siapa yang tahu? Orangnya kurang. Ini jadi anak kecil tadi ketawa melihat kakaknya ngompol. Itu makna dari pantun jenaka yang lain. Nah, udah tanya lagi. Ciri berikutnya, sampirannya ada di baris keberapa? Sampirannya ada di baris keberapa, nak? Dan baris pertama dan kedua. Kapal Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Itu adalah sampiran. Berikutnya, isinya ada di baris keberapa, nak? Jadinya adik menangis lalu ketawa melihat kakak masih mengompol. Melihat kakak masih mengompol. Itu pantun jenaka ini. Oke, selanjutnya. Untuk menguji pemahaman kalian dapat mengerjakan latihan soal di bawah ini melalui Google Classroom ya, nak. Jangan lupa jika sudah selesai, kalian foto